melindungi dirinya, Masya Allah, sampai membuat benteng yang demikian panjang dan luas seperti ini. Nah, saya ingin menekankan ada hal yang paling penting harus kita pahami setiap hari, yaitu bahwa kita mesti melakukan dengan sadar doa kepada Allah, meminta perlindungan. Bahkan ketika dalam satu aktivitas yang mulia, membaca Quran, perintahnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika kalian membaca Quran, maka perintah Allah adalah fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi salah satu permohonan perlindungan kita setiap hari adalah kepada syaitan. Kenapa? Inna syaitana lakum aduun, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Setan itulah yang melahirkan begitu banyak orang yang terpapar LGBT. Kenapa? Karena yang melahirkan pertama kali penyakit gay, homoseksual, dan lesbian adalah iblis dan bala tentaranya syaitan yang memberikan was-was, memberikan halusinasi, memberikan ide-ide, gagasan-gagasan yang diterima oleh kolbu mereka yang lemah imannya, tidak memiliki iman, sehingga akhirnya terkena penyakit jiwa yang berubah menjadi aktivitas yang menjijikkan, yaitu LGBT. Maka meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan adalah hal yang paling penting kita lakukan setiap hari. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Itu dilakukan oleh para rasul, dan itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Nah, sejatinya sahabat semua, ya, kalau Anda membangun rumah tangga, memulai ta'aruf, maka mulailah meminta perlindungan dalam proses ta'aruf yang Anda akan jalani itu. Misalkan kepada Nabi Hud meminta perlindungan kepada Allah. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilmun. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon sesuatu yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Anda minta perlindungan kepada Allah sebelum menikah. Karena yang mengetahui hakikat perempuan yang akan Anda nikahi, yang mengetahui hakikat lelaki yang akan Anda nikahi adalah Allah Jalla Jalaluhu. Pengetahuan kita teramat terbatas tentang perempuan dan laki-laki yang akan kita nikahi. Maka Nabi Hud berlindung kepada Allah, a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Karena khawatir, karena kita memilih sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikatnya, maka kita terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, menjadi orang yang tidak bisa menikmati hidup, senantiasa ada dalam keresahan, was-was, kekecewaan, dan akhirnya menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah membalas doa Nabi Nuh ini, qila ya Nuh bisalam. Maka Allah membalasnya dengan kalimat, wahai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan dari Allah Jalla Jalla wa barakatina alaika wa ala umamim ma'ak. Bahkan Allah memberikan doa ini tidak hanya kepada Nabi Nuh, juga kepada umat yang membersamainya. Sanuwatti'uhum tsumma yamassuhum min 'adzabun alim, diberikan kenikmatan dan dihindarkan dari azab yang pedih. Sahabat semua, begitu banyak orang yang melalaikan pelindungan. Allah memberikan keselamatan dan keberkahan kepada Hud alaihissalam karena doa minta perlindungan. Kita perhatikan kepada doa Nabi Yusuf alaihissalam.
ketika berhadapan dengan perempuan yang sebagian menamakannya Zulaikha, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, yaitu ketika wanita itu yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukannya. Wa ghallaqatil abwab, ditutup pintu-pintu rumah itu. Setelah dia berkata, qalat hayhata lak. Masya Allah. Ditutup pintu-pintu rumah itu, yang ada adalah Zulaikha dan Yusuf, seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa. Seorang perempuan yang sudah ada di puncak syahwatnya, melakukan rekayasa, menutup pintu, dan mengajak seorang laki-laki untuk melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Jadi berlindung kepada Allah, Nabi Yusuf tidak ingin mengkhianati kebaikan Allah sepanjang hidupnya. Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memeliharanya, tidak mau mengkhianati dengan ajakan zina dari seorang perempuan, istri dari seorang pembesar. Dan dia meyakini bahwa tidak akan pernah beruntung orang yang zalim kepada Allah Jalla Jalaluh dan akhirnya menzalimi dirinya sendiri. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa perlindungan ini? Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan Allah mengetahui hakikat jiwa Nabi Yusuf alaihissalam dan jiwa dari Zulaikha, di mana laki-laki dan perempuan ini punya chemistry untuk saling mencintai. Jadi Nabi Yusuf mencintai Zulaikha, Zulaikha juga jiwanya mencintai. Mereka keduanya seperti magnet utara dan selatan, saling tarik-menarik. Masya Allah, sudah seperti itu, mereka ada di puncak keinginan, di puncak ketertarikan, kesukaan, rasa cinta. Laula an ra'a burhan rabbi, kalau tidak melihat burhan, petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzalika nasrifa anhu su', Allah lah yang memalingkan mereka dari keburukan dan kenistaan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa? Allah menolong mereka karena wasilahnya meminta doa perlindungan, dan Nabi Yusuf adalah orang-orang yang diikhlaskan. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ihsan, apa ihsan? Yang tadi kita sebut, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang ia berbuat sesuatu hidupnya siang malamnya untuk mengabdi kepada Allah, menjadi abdillah, ia senantiasa merasa disaksikan, dilihat, ditatap, didengar, ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kolbunya itu tergolong orang-orang yang mukhlas. Ada yang ikhlas namanya mukhlis, ada yang diikhlaskan namanya mukhlas. Ada orang namanya mukhlis, ada orang namanya mukhlas. Mukhlis satu derajat di bawah mukhlas. Jadi derajat yang paling tinggi dari keikhlasan namanya mukhlas. Nah, dalam ayat ini Allah menggaransi, menyebutkan karakter dari Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadil mukhlasin. Nabi Yusuf adalah pribadi yang mukhlas karena dia melakukan perbuatan yang ihsan. Dan sahabat semua, juga disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, doa pun sama. Ketika beliau memukul seseorang yang akhirnya orang itu mati, juga ketika beliau lari
dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tuduhan karena meminta perlindungan kepada Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang mati untuk menjadi saksi. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan akan membuat seseorang juga terhindar dari musuhnya. Maka oleh karena itu, jangan pernah khawatir apabila Anda meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mendapatkan kembali harta yang hilang, sesuatu yang memang menjadi hak Anda ketika Anda meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semua, jarang sekali orang yang memohon perlindungan terhadap aktivitasnya sehari-hari. Minta perlindungan ketika di kantor, minta perlindungan kepada anak, minta perlindungan untuk orang tuanya, minta perlindungan untuk rumahnya, untuk hartanya. Maka jangan pernah tinggalkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin sampaikan, mudah-mudahan sahabat semua bisa riyadhah mengamalkan ini. Boleh jadi sudah mengamalkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengannya sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau memberikan mudarat, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada sesuatu pun yang memberikan bahaya kepadanya. Masya Allah. Baca ini setiap pagi dan sore sahabat. Dan juga hadis yang terakhir dari Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang singgah ke sebuah tempat, Anda traveling, Anda ingin staycation di satu tempat, di gunung, di lembah, di satu kota, satu negara, maka Anda membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Niscaya tidak ada yang memudaratkannya, tidak ada yang akan memberikan bahaya kepada orang ini. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang. Demikian sahabat semua. Begitu luar biasa Islam memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna kepada kita agar kita terlindung. Sehingga pada suatu malam saat turun hujan dan malam begitu pekat, kami keluar mencari Rasulullah SAW agar beliau bersedia sholat bersama kami. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau berkata, Iqra, berkatakan, apa yang aku baca? Kul, katakan apa yang aku katakan. Katakanlah sampai 3 kali. Wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan, apa yang harus kami katakan, ma'akul. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala wallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha atamarrah takfika min kulli syai'. Maka bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan An-Nas dan Al-Falaq di waktu pagi dan sore hari sebanyak 3 kali, niscaya ia mencukupi dari segala sesuatu. Artinya kita dilindungi dari mara bahaya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan kita bisa riyadhah, berlatih untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap memulai aktivitas yang kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat semua, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa. Saat ini kita teman-teman yang bertanya silakan. Lupa absen ya teman-teman ya. Ada klik absen di link yang ditaruh di chat. Silakan bila ada yang ingin bertanya.
Izin Teh Dian. Silakan Teh Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, kan apabila kita sudah mengetahui tes TIFIN, mesin kecerdasan kita apa gitu Ustaz, kan itu kan ada pasti kelebihan dan kekurangan dari setiap karakter yang Allah anugerahkan ya Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, untuk mengatasi apabila kita tuh sadar bahwa karakter tersebut pasti ada yang negatif ya Ustadz. Nah, bagaimana cara mengendalikan karakter tersebut? Terkadang kan tidak sadar kita melakukan hal tersebut karena sudah menjadi sifat dasar dari yang Allah anugerahkan. Dan mau bertanya terkait nafsu Ustadz, bagaimana cara mengendalikan dan mengetahui bahwa itu adalah nafsu yang tidak baik gitu Ustadz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita hidup di dunia ini sekedar mampir sementara doang. Jadi jangan terlalu terbuai oleh apapun yang ada di dunia ini. Karakter dunia ini sampaikan wamal hayatud dunya illa la'ibun walah. Dunia ini main-main saja. Sama seperti main bola basket, berumah tangga juga main-main, bekerja juga main-main, jalan-jalan juga main-main. Di dunia ini semua hakikatnya main-main. Oke, satu-satu jadi kita akan jelaskan. La'ibun walahun, dan memang cenderung dunia ini melalaikan sehingga lupa bahwa hidup di dunia ini cuma numpang, cuma sementara, cuma sesaat, sebentar saja. Kalau Anda lihat foto Anda dari kecil, remaja, sekarang, nanti itu fotonya berubah semua. Fotonya berubah semua. Jadi kita ini tidak pernah menetap pada satu titik. Wajah Anda yang Anda lihat saat ini, itu seminggu lagi udah berubah itu wajahnya. Artinya itulah hakikat dunia, la'ibun walahun. Wa takasur minal amwali wal anfus. Juga berbangga-bangga, merasa bangga dengan pencapaiannya, bangga dengan apa yang itulah tipu-tipu dunia ini. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan. Oke. Dan inilah tipu-tipu dunia ini yang membuat manusia tertipu. Kenapa? Karena ada hawa nafsu di dalamnya. Karena ada hawa nafsu di dalamnya, maka kita perlu mengetahui hakikat keberadaan hawa nafsu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan tadi bahwa lalu lantas untuk apa waktu yang singkat, waktu yang sebentar, sementara di dunia ini. Allah sudah berikan kepada kita potensi terbaik yang Allah inzal, yang Allah tanamkan ke dalam setiap diri Anda yang namanya dalam bahasa Al-Quran fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu diciptakan di atas fitrah. Fitrah ini seperangkat potensi terbaik yang ada pada diri orang ini, lengkap dengan kekuatan kelebihannya. Jadi ada dua pintu, ada satu pintu kelebihan, ada satu pintu kekurangan. Untuk apa pintu kekurangan ini? Supaya pintu yang mengarah pada kelebihannya maksimal dioptimasi. Maka pintu kelemahannya itu dibuat pintu. Nah, ada orang yang justru datang ke pintu yang kurang, bukan ke pintu yang lebih. Sehingga
dia asik untuk memperbesar kekurangannya, memperbesar kelemahannya, mengoptimasi kelemahannya. Itu yang kenapa mereka memperbesar kelemahannya, kekurangannya, dirinya, karena dia tertipu oleh dunia dan terpedaya oleh hawa nafsunya. Nah, maka sahabat semua, ketika kita sudah mengetahui hasil dari personality genetik dengan konsep Stephen ini, kita jadi tahu, oh pintu kelebihan saya di sana. Maka berlalilah kepada Allah melalui pintu itu. Sehingga ketika kita berlari kepada Allah dengan pintu kelebihan kita, maka otomatis kita menjauhi kekurangan, kelemahan yang memang ada pada diri kita, yang Allah ciptakan justru untuk menutupi satu sisi itu, yang kedua memaksimalkan kelebihan yang sudah Allah kasih kepada diri kita. Maka beruntung bagi Anda yang sudah melakukan tes Stephen, karena Anda bisa fokus satu hebat dengan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Anda, dan berlarilah kepada Allah, fafirru ilallah, di jalan itu, di jalan yang telah Allah tetapkan buat Anda. Nah, sebagian nanti ada hari Ahad, ada yang mau sahabat Nuwaitus Sakinah yang akan tes Stephen di Jakarta. Nah, demikian, sehingga setiap hari yang kita lakukan adalah menggali kelebihan kita. Untuk apa? Supaya jadi amal soleh. Karena itulah orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beruntung itu yang beriman lillah fillah wa amilus shalihat, dia produktif berbuat kebaikan di hidup yang sementara singkat ini. Wa tawassaw bil haq, dan dia punya komunitas untuk memegang kebenaran, kebenaran bersama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa tawassaw bis sabr, dan dia bersabar untuk menjalani proses kelebihan-kelebihan dalam beramal soleh itu. Wa tawassaw bil marhamah, dan dia saling berbagi satu sama lain dan siap untuk menerima qada dan qadar yang akan Allah tetapkan pada dirinya sampai akhir hayatnya. Demikian TIS di Bintaro, selamat menempuh jalan sukses mulia. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan terkait dengan karakter dan lapisan-lapisan ego, hawa nafsu yang ada pada diri manusia, yang membuat manusia itu keluar di kondisi fitrahnya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah Ustaz. Silakan sahabat yang lain apabila masih ada yang ditanyakan. Udah jam 9 ini ya. Betul ya. Di situ banyak pertanyaan nih sebenarnya Ustaz. Apa ada yang tanya apa? Di mana? Di chat? Ya TIS, udah belum terus ini TIS, dia pertanyaan banyak sebenarnya, itu nggak enak dia nanya mulu. Oh ya, nggak apa-apa, nanti supaya mewakili yang lain di pekan-pekan depan berikutnya dicatetin aja itu. Dia penasaran tentang nafs, Ustaz, karena saya ada cerita tentang nafs juga ke TIS. Oh gitu. Bagus, nanti diajak ngopi sama TIS di mana gitu, di GBK sambil lari-lari. Iya, Masya Allah. Tidak ada TIS. Ya, tadi. Apa teh? Cukup. Ada lagi stadion, cuman waktunya khawatir sudah melampaui. Nah, catat aja buat pekan depan ya. Ya, catat teh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Baik, kita foto bersama dulu ya mungkin ya. Jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Insya Allah bermanfaat. Semoga sahabat semua juga dapat mengambil hikmah dari pertanyaan TIS juga yang mungkin mewakili sahabat semua. Baik, kita foto bersama dulu sebelum tutup ya. Silakan buka kamera, kita foto.
Masih ada yang belum buka nih. Hitung mundur aja. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis depan untuk seluruh angkatan, dan untuk yang perangkatan itu di minggu malam seperti biasa. Kita tutup dulu untuk kajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Saya izin live ya.